Yesus, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami terbatas, sangat terbatas, sangat terbatas. Hamba penuh kekurangan. Tapi aku tahu aku punya Tuhan yang tidak terbatas, yang terus bekerja di dalam setiap hati kami masing-masing. Kami mau diubahkan. Kami mau Tuhan jadi orang-orang yang Tuhan senang dengan keberadaan kami. Tuhan senang, sangat senang dengan keberadaan kami. Kami mau sampai di titik itu Tuhan. Kau senang dengan keberadaan kami. Terima kasih Bapa. Kami janji kami gak curi apapun. Semuanya buat Tuhan. Kemuliaan, kebaikan, kedahsyatan, keajaiban, semuanya milik-Mu Tuhan. Daripadanya asalmu, ambillah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, tema pagi ini saya mengambil dari tema ibadah menjadi pribadi yang membangun. Bapak Ibu, apa membangun gitu ya? Ya kita sering bilang ya, oh orang itu kok nggak membangun sih? Orang itu kok, atau mungkin sebaliknya, saya senang ada kok membangun ya. Saya kalau ada di dekatnya seperti membangun. Bapak Ibu, apa yang disebut dengan membangun dan siapakah yang harus dibangun kehidupannya dengan keberadaan kita? Orang-orang yang harus kita bangun kehidupannya adalah siapapun orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan orang yang mungkin kita tidak kenal. Bapak Ibu, mungkin 2 bulan yang lalu saya pernah share tentang membagikan nilai-nilai kerajaan Allah, membagikan nilai-nilai kekristenan untuk orang-orang di luar sana, atau untuk teman-teman seperti ya, orang-orang dalam komunitas. Bapak Ibu, kita ini bisa membangun atau bisa menjadi berkat, atau kehidupan kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi inspirasi, bukan hanya dibatasi dengan orang-orang yang kita kenal saja, tapi bahkan orang-orang yang nggak kita kenal sekalipun, asalkan kita mau jadi pribadi yang membangun, orang-orang yang bahkan belum kenal kita sekalipun bisa dibangun kehidupannya melalui kehidupan kita. Tinggal pilihannya sekarang, selalu Tuhan memberikan pilihan berkat dan butuh dan sebagainya. Dan Tuhan memberikan pilihan, maukah kita jadi pribadi yang membangun kehidupan orang lain, membangun supaya jadi seperti apa? Matius 28 ayat 19 katakan, ajarlah mereka melakukan semua kehendak-Ku, yaitu kehendak Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa murid Kristus, membangun kehidupan orang lain sehingga mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan orang-orang yang mungkin kita tidak kenal, menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus, menjadi seperti Kristus kecil di muka bumi ini, dan dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus. Bapak Ibu, menjadi murid Kristus bukan pekerjaan SKS, kebut semalam, tidak bisa. Menjadi murid Kristus adalah pekerjaan puluhan tahun, tahunan, bahkan mungkin puluhan tahun. Harus dibangun. Kenapa kok kita harus membangun kehidupan orang lain? Apakah orang tersebut tidak bisa membangun kehidupannya sendiri sehingga kita perlu membangun kehidupan orang lain? Karena kalau satu bangunan, tukangnya itu hanya yang punya rumah itu sendiri, misalkan katakan Bu Christine mau membangun rumah. Bu Christine meminta tolong Pak Robi, ya pasti Pak Robi ya yang diminta tolong pertama kali ya. Namanya juga suami ya, gak mungkin kan Bu Christine yang tolong Pak siapa gitu. Pertama kali dia akan konsul dengan Pak Robi, dan Pak Robi bilang, saya yang akan bangun rumah ini. Kalau Pak Robi sendirian yang bangun rumah itu, bisa dibayangkan berapa lama rumah itu akan terbangun.
Walaupun Pak Robi dianugerahi dengan semen bersak-sak, cat yang berliter-liter dan sebagainya, genteng yang sangat indah, yang banyak, lantai porselen yang luar biasa, tapi kalau hanya dia sendiri, tetap itu butuh waktu yang lama. Kita punya kuasa dunamis yang membantu kita dari Tuhan Yesus, kuasa dari Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang membantu kita untuk kita bisa membangun diri kita sendiri. Tapi ketika ada orang lain yang ikut bantu membangun kehidupan kita, maka ada namanya percepatan, Bapak Ibu. Ada namanya akselerasi. Kita akan lebih cepat bertumbuh. Kita akan lebih cepat menjadi bangunan Allah. Kita akan lebih cepat menjadi bait Allah yang menyukakan hati Tuhan. Karena ada orang-orang yang bukan hanya satu orang, tapi saling bekerja sama. Aku mau bangun, aku mau hari ini aku mau taruh batanya. Mungkin orang lain aku hari ini mau pasang porselennya dan sebagainya. Ketika itu dikerjakan oleh tidak hanya satu orang, semua orang punya hati, saya mau membangun kehidupan orang lain. Maka bayangkan bahwa sekali lagi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, karena bumi ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, dengan murid-murid Kristus. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa contoh-contoh? Ada sekian banyak contoh, karena waktu tentu kita tidak bisa bahas semuanya ya. Bapak Ibu, kita akan lihat. Yang pertama, Alkitab memberikan contoh membangun kehidupan orang lain itu seperti apa. Yang pertama paling gampang, tentunya gampang sulit ya. Namanya membangun itu tidak gampang. Membangun tidak gampang. Nanti kita akan lihat di bagian terakhir. Membangun bukan pekerjaan yang gampang. Kenapa ada orang yang lelah? Saya lelah jadi orang. Saya lelah bikin hidup benar. Atau saya lelah deh jadi orang baik. Nanti kita akan lihat di bagian terakhir. Membangun bukan pekerjaan yang mudah. Membangun perlu skill, membangun perlu. Membangun bukan pekerjaan remeh-temeh, bukan receh-receh. Tapi mari kita lihat firman Tuhan seperti apa. Melalui perkataan. Bapak Ibu, perkataan ini yang pertama melalui perkataan. Perkataan ini bisa berupa nasihat, bisa berupa teguran, bisa juga berupa seperti ketika orang berdiri di tempat ini atau di mimbar-mimbar menyampaikan firman Tuhan. Satu kali di suatu kota dalam pelayanannya, Paulus dan Barnabas menyampaikan tentang apa yang kitab suci katakan tentang hadirnya Mesias di bumi ini. Bapak Ibu, bukan hanya memaparkan firman, tapi kita bisa lihat, nanti ya kita akan lihat, mereka juga mengingatkan orang-orang bahwa ada akibat jika orang itu menolak, tidak waspada dan menolak keberadaan Mesias. Kita lihat sekilas Kisah Para Rasul 13 ayat 41. Kisah Para Rasul 13 ayat 41. Jadi Paulus menyampaikan firman seperti apa yang dia pelajari selama ini dalam kitab-kitab Taurat, dalam surat-surat yang ditulis oleh para nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus lahir secara fisik di muka bumi ini. Dan kemudian di akhir apa yang dikatakan oleh Paulus, kita bisa lihat Kisah Para Rasul 13 ayat 31. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Bapak Ibu, ketika Paulus dan Barnabas menyampaikan firman dan diakhiri dengan satu kecaman yang begitu keras, bukan perkataan yang pasti enak untuk didengarkan. Apakah semua orang-orang mendengarnya bisa merespon dengan baik? Tentu tidak. Ayat 43 ada yang dikatakan seperti ini. Ada yang ingin terus mendengarkan nasihat Paulus, ayo ngomong lagi dong Paulus, ceritakan lagi tentang firman. Kita merasa dibangun, kita senang, rohku menyala-nyala. Aku kok jadi semangat, cerita lagi tentang firman Paulus. Bakar semangatku melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam engkau. Mereka semangat di ayat 43, ingin terus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus dan Barnabas. Tapi lihat ayat 45 dikatakan bahwa ada orang-orang yang malah jadi iri dan menghujat, tidak suka, panas hatinya, tidak suka. Ngomong apa sih? Ini pasti nuduh saya, ini pasti tentang saya dan sebagainya. Mereka iri, mereka bahkan menghujat, bukan
menghujat Paulus tapi menghujat firman Tuhan. Kemudian dikatakan ada lagi respon lain di ayat 48 mengatakan bahwa ada yang malah senang, bersuka cita dan memuliakan firman Tuhan. Jadi ada yang menghujat firman Tuhan, ada yang memuliakan firman Tuhan. Ada yang puji Tuhan, Tuhan firman-Nya luar biasa ajaib. Ada yang itu apa sih? Di sebelah mana ada firman seperti itu dan sebagainya. Respon orang bisa macam-macam. Namun ketika kita menjadi pribadi yang membangun, firman mengajarkan bahwa setiap kesempatan yang ada, mungkin ketika kita bercakap-cakap dengan seseorang, mungkin ketika kita dipercayakan untuk menyampaikan firman, mungkin ketika orang sedang menceritakan masalahnya, mari sampaikan firman, berkata-kata menggunakan firman, supaya perkataan itu boleh membangun kehidupan orang lain. Tentu jangan ngawur. Jangan ngawur. Apa yang kita sampaikan, entah mungkin kita sedang bercakap-cakap, orang mungkin curhat dan sebagainya, sampaikan firman, tapi tentu firman. Jangan apa yang kita olah dengan perasaan saya seperti ini, saya sampaikan seperti tidak bisa. Apa yang kita sampaikan, kita harus yakin bahwa itu ada kebenarannya dalam firman. Bahwa firman Tuhan memang dan tidak ada satu ayat pun yang menentang. Jangan menggunakan sekedar rasa. Ini penuh dengan kesesatan. Oleh karenanya, bagaimana bisa menyampaikan perkataan firman? Kalau kita tidak yakin dengan apa yang kita sampaikan, misalkan ada orang cerita begini dan begitu. Satu kali kemarin dari Jumat saya ngobrol dengan Lena juga, saya nggak bisa cerita ya, tapi saya ngomong terus terang gitu ya, bahwa saya nggak ngerti apa yang saya sampaikan ini. Kalau memang kita tidak yakin, kalau apa yang kita saksikan itu memang sesuai dengan prinsip firman, katakan saja saya. Kenapa? Jangan sampai orang jadi sesat. Bapak Ibu, sampaikan firman. Dan bukan hanya menceritakan, bukan hanya menasihati, kita juga harus berani menyatakan apa yang salah. Berani untuk menegur. Mungkin nanti jadi pertanyaan pasti ya di dalam hati kita, itu juga saya gitu ya, bahwa apa namanya, apa yang kita sampaikan kira-kira orang yang mendengarkan ini terima. Sejujurnya Bapak Ibu, saya berapa kali kemarin saya ngomong juga kami bahwa saya salut bahwa kemarin kami itu menyampaikan satu topik yang sebenarnya mungkin tidak semua orang itu, topik yang buat saya, buat sebagian orang mungkin itu kayak masih lama, akhir zaman. Oh mungkin mana ininya gitu. Emang iya, itu sudah disampaikan berulang-ulang kok, mana Yesus. Tapi saya salut, dia punya keberanian untuk menyampaikannya. Mari sampaikan apapun yang memang kita tahu bahwa itu dan tidak ada firman lain yang menentang kebenaran itu. Sampaikan dengan memang itu yang namanya keberanian. Itu yang namanya keberanian. Karena menyatakan apa yang benar, apa yang salah, itu kadang-kala memang tidak sesuai dengan hati. Bapak Ibu, ketika orang menegur, nanti apa bedanya menegur sama menghakimi? Tentu berbeda Bapak Ibu. Kalau kita menegur seseorang tapi dengan hati yang jengkel, dengan hati yang marah, dengan hati yang ingin melihat syukurin lu, makanya kamu jangan bikin gitu, habis ini kamu celaka dan sebagainya, habis ini kamu nanti mengalami hukuman Tuhan, habis ini kamu mengalami teguran Tuhan dan sebagainya. Maka apa yang kita sampaikan sama-sama menegur, tapi jatuhnya jadi menghakimi. Tapi ketika kita menegur, yang kita sampaikan adalah didasari dengan hati yang penuh kasih, maka orang yang mendengarkan sekali lagi belum tentu bisa menerima.
yang pasti kita tidak sedang berdosa di hadapan Tuhan karena kita tidak menghakimi. Dan satu kali darahnya tidak akan ditanggungan karena kita sudah menyampaikan apa yang kita. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menegur Paulus, kalau kita lihat bagaimana Simon, bagaimana Petrus menegur Simon, kata-kata yang sangat gamblang, hatimu pahit seperti itu. Tapi ketika itu disampaikan dengan kasih, apa itu kasih? Kerinduan hati ketika saya menyampaikan ini, saya ingin melihat orang itu berubah. Saya bukan sedang marah, saya bukan sedang memuaskan ego saya untuk memarahi dia. Tapi saya sedang ingin melihat satu kali engkau bisa berubah, engkau bisa berubah, pola pikirmu bisa berubah, kelakuanmu bisa berubah. Ketika dasarnya kasih, tidak mungkin dari mulut ini keluar kata-kata penghakiman. Dan sekali lagi, kita tidak sedang berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak menghakimi siapa. Mari jadi orang yang terus berani menyampaikan, menyatakan apa yang salah itu salah, yang benar. Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat bagaimana Alkitab memberikan contoh tentang membangun kehidupan seseorang. Kita nggak akan baca, Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah, tapi kasih tahu lah kisah ini ya. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Kisah apa Bapak Ibu? Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Kisah orang Samaria yang murah hati. Yang kedua, yang pertama tadi lewat perkataan firman kita bisa membangun kehidupan seseorang. Yang kedua, lewat pernyataan kasih. Bapak Ibu, Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Ayo kita berimajinasi sebentar. Bayangkan kalau kita jadi orang yang dirampok. Bapak Ibu, orang ini dalam perjalanan mau ke Yeriko. Semua yang ada pada dia, uang semuanya sudah diambil. Mungkin dia bawa kendaraan kuda, keledai dan sebagainya, mungkin itu juga sudah diambil. Jalanan yang dia lewati itu bukan firman. Banyak literatur mengatakan bahwa tempat yang dia lewati, walaupun ini memang hanya perumpamaan, dikatakan sebagai the bloody way atau jalan yang berdarah. Kenapa? Karena ini tempat yang rawan, tempat yang sepi, banyak rawan sama penjahat. Kenyataannya begitu ya, ini kenyataan. Kenyataannya bukan perumpamaan bahwa tempat itu memang tempat yang sepi, tempat yang berbahaya. Dan ketika orang ini sudah diambil semuanya, tidak punya apapun, tidak cukup dengan itu, dia sudah dipukuli sampai hampir meninggal, Bapak Ibu. Bayangkan, sampai hampir meninggal. Jadi dia sudah lemah, mau berdiri juga sudah susah. Mungkin kalau jadi orang itu, mari kita bayangkan kalau kita jadi orang itu, sepertinya orang ini sudah mungkin gak akan punya pengharapan sama sekali. Karena ini jalan sepi, kemungkinan ada orang yang menolong itu sangat-sangat kecil. Nah, sementara orang ini sudah gak mampu lagi untuk berdiri. Kemudian dari kejauhan dia sudah mulai buram-buram matanya karena sudah pusing dan sebagainya, dipukuli, sudah tinggal menunggu saat-saat terakhir. Dia lihat imam ya. Kok tahu kalau imam bajunya mungkin berbeda ya? Memang imam kan memiliki baju khusus ya. Dan imam, Bapak Ibu, apa yang muncul di hatinya ketika orang ini melihat berjalan menghampirinya? Bayangan saya, pengharapan mulai muncul. Pasti orang ini akan tolong saya. Kenapa? Ya, orang ini sering kok bilang, ayo tolong orang, ayo kasihi orang dan sebagainya. Pasti dia akan tolong saya. Dan semakin dekat, orang ini semakin besar harapannya. Pasti aku ditolong. Dan begitu imam mulai mendekat berpapasan, imam bukan hanya berjalan, tapi dia mulai menengok ke orang ini. Pasti gak cuma nengok, pasti dia mulai berjongkok mengangkat aku. Tapi rupanya imam hanya menengok dan melanjutkan perjalanannya kembali. Bagaimana rasanya jadi orang ini, Bapak Ibu, orang yang sedang kesakitan dipukuli?
mulai dihilangkan dari pengharapan. Iman saja tidak mau sama. Orang yang mengerti kebenaran saja tidak mau sama. Pengharapan mulai mati. Lalu datanglah lagi seorang Lewi. Saya tidak tahu apa bedanya orang Lewi sama orang biasa di masa itu. Apakah ada baju khusus atau ada bahasa khusus, saya tidak ngerti. Tapi mungkin orang ini tahu. Dan sekali lagi pengharapan. Mungkin imam yang tadi sedang sibuk, sedang buru-buru sehingga tak sempat. Mungkin tadi dia sudah telepon si orang Lewi, saudaranya sama-sama Lewi kan ya, sehingga Lewinya lewat. Pengharapan muncul kembali. Tapi ternyata sekali lagi hanya ditembak dan pengharapan sudah sangat mudah. Siapa bisa menolong saya hari esok? Dan datanglah seseorang yang mungkin dari raut mukanya dia bisa tahu bersama dia. Mungkin postur saya nggak ngerti ya, postur atau apanya mungkin beda, nggak mempelajari juga. Tapi dilihat dari coba adalah sama dia nggak mungkin tolong saya. Mungkin selama ini mereka musuhan yang dikatakan. Mungkin malah sempat apa namanya, itu kan anaknya ibu yang orang Samaria itu, waktu itu aku ke warungnya nggak bayar saking nggak sukanya sama orang Samaria. Atau mungkin aku dulu pernah menghina-hina mamanya dia karena saking menganggap diriku lebih suci dari orang Samaria. Ya sudahlah, nggak ada harapan. Tapi ternyata orang Samaria menengok, kemudian menghampiri dia. Dia keluarkan minyak dan anggurnya. Dia usap, dia obati luka-lukanya dengan menggunakan minyak anggurnya. Dia angkat orang itu ke atas ke atas binatang peliharaannya, binatang transportasinya, dan dibawa ke penginapan. Orang ini tidak punya uang banyak, Bapak Ibu. Orang Samaria. Apa buktinya? Dia taruh di penginapan. Dia bilang apa ke orang penginapan? Rawat dulu ya. Minggu depan aku balik. Kalau kamu mengeluarkan uang lebih, kasih tahu aku. Nanti aku ganti. Hari itu orang itu tidak bawa apa-apa. Dia hanya bawa minyak dan anggur. Dia hanya bawa keledai. Tapi dia punya hati besar. Dia punya hati yang dia punya hati yang penuh kemurahan, yang sanggup mengasihi musuh. Sehingga ketika orang lain hanya melihat, dia berjongkok, dia angkat, dia naikkan ke pelihara binatang transportasinya, dan orang ini tanggung semua. Orang ini pun sehat kembali, bisa beraktivitas kembali. Bapak Ibu, saya percaya ketika orang yang sedang dipukuli tadi mulai diangkat oleh orang Samaria, ada perasaan percaya tidak percaya. Apakah saya sedang bermimpi? Ini kan orang Samaria, ini kan orang yang selama ini aku musuhi. Tapi dia angkat saya, dia bersihkan muka saya. Mungkin itu minyak terakhirnya, mungkin itu anggur terakhirnya. Buktinya dia tidak bisa kasih apa-apa lagi ke Tuhan. Tapi dia pilih untuk obati orang ini. Pengharapan yang muncul lagi. Dan bagi orang yang dipukuli itu, kalau saya jadi dia, saya akan belajar satu hal yang itu. Inilah kasih. Inilah kasih. Inilah menjadi jawaban buat orang yang membutuhkan. Kehidupan saya, kehidupan spiritualnya sedang dibangun. Bapak Ibu, mari jadi pribadi yang menyatakan kasih. Mengasihi orang di gereja, menjadi benar di gereja, itu hal yang sangat mudah sekali lagi saya katakan. Bapak Ibu, kita lihat ya, ada ayat yang ayat Kisah Para Rasul 16 ayat 2. Kisah Para Rasul 16 ayat 2. Kita baca ya bersama-sama. Timotius 1, 2, 3. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Kita baca sekali lagi Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang